Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandang lalat adalah sangat vital untuk menjaga siklus berputarnya maggot BSF. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembudidaya terutama pemula. Ikuti videonya sampai selesai. Untuk menjaga keberlangsungan siklus BSF kita, maggot kita untuk pakan, maka kita harus tahu masalah-masalah yang timbul di kandang lalat BSF tersebut. Nah, kesalahan-kesalahan di kandang BSF itu sering terjadi apabila kita tidak tahu dalam penataan dari awal pembikinan kandang dan lain sebagainya. Permasalahan yang sering terjadi yaitu telur BSF atau telur lalat BSF itu bertelur sembarangan. Itu sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Silakan cari di mengapa telur BSF atau lalat BSF bertelur sembarangan, faktor-faktornya apa, silakan cari videonya. Nah, diantaranya di sini saya cuman globalnya saja, yaitu kandang pupak bau. Faktor-faktor baunya itu sudah ada di video sebelumnya atau video di kandang lalat, penataan yang tepat, mengapa telur bersembarangan, itu sudah ada, saya bahas, silahkan dicari. Pemancing kurang bau itu bisa juga sembarangan bertelurnya. Egis kurang menyengat, egis kurang kok kurang menyengat, egis kurang, egis itu tempat bertelur itu kurang kalau misalkan populasi lalatnya itu penuh. Terus pemancingnya kurang bau itu juga mengakibatkan bertelur sembarangan. Karena apa? Pemancing itu kalau misalkan kurang bau itu juga kurang menarik lalat untuk bertelur di egis. Apalagi misalkan pemancing itu biasanya ada maggot yang tertinggal, telurnya tertinggal itu netas di pemancing biasanya. Maka biasanya kalau ada maggot yang tadinya basah akhirnya menjadi kering pemancingnya dan kurang bau, maka harus rutin diganti. Itu masalah-masalah yang sering timbul yaitu telur bersembarangan atau telurnya sembarangan di kandang lalatnya. Terus kesalahan lagi itu desain kandang lalat itu yang tepat itu bagaimana? Itu misalkan saya seperti dulu juga seperti ini saya rasa ya tepat tapi kurang tepat kalau menurut saya. Karena apa? Desain kandang kalau misalkan teman-teman baru mau bikin atau mau merombak itu usahakan dikasih tempat teduh. Nah, atap yang atas itu enggak harus transparan semua, jadi dikasih bagian misalkan 3 asbes, yang 1 asbes lah itu dikasih asbes yang gelap atau yang tidak tembus cahaya matahari. Karena apa? Lalat itu ternyata setelah perkawinan atau setelah sore seperti ini dia mencari tempat yang teduh. Nah, ini seperti ini udah sore dia mencari tempat teduh. Ini kebetulan di sini di sekitar kandang lalat banyak sekali pohon-pohon pisang, jadi dia cari tempat teduh di bawah pohon-pohon pisang. Nah, jadi yang baru mau bikin atau merombak usahakan kandang lalat ini yang sebelah atau yang satu sisi ini. Lah, ini dibikin tertutup atau gelap nggak masalah. Misalkan satu sisi ini tembok penuh nggak masalah. Nah, dan juga sini dalam kasih kandang pupak langsung nggak masalah. Dibikin permanen dengan semen bata dilepoh, nanti pintunya mau dikasih di luar atau di dalam terserah. Yang penting tidak kena air hujan. Agar apa? Lalat-lalat bisa berteduh di tempat-tempat yang tidak kena sinar matahari untuk istirahat. Karena terlalu panas juga dia kalau misalnya sudah kawin juga cari tempat yang teduh, dan juga bertelurnya itu juga cari tempat yang teduh yang tidak kena sinar matahari. Jadi lalat itu perkawinan baru cari sinar matahari. Kalau sudah kawin, sudah mau bertelur, dia cari tempat yang teduh. Jadi
desain kandang kalau misalkan belum dibikin atau yang mau merombak, didesain dari awal yang tepat biar nanti tidak timbul banyak masalah. Terus kesalahan lagi kalau misalkan penjepit waringnya ini dari dalam. Nah, ini yang bikin kandang misalkan penjepitnya itu diusahakan di luar kalau misalkan mau dijepit, atau digantung seperti ini digantung. Nanti kalau misalkan masih baru ya enggak mancing lalat mau bertelur sembarangan. Nanti kalau misalkan sudah lama itu banyak faktor-faktor lain, faktor X dan lain sebagainya pokoknya yang mengakibatkan lalat bertelur di sembarang tempat, bisa dijepit-jepitan yang ada di dalam. Jadi penjepitnya itu usahakan di luar seperti bawah ini. Nah, nanti kalau seperti ini digantung, otomatis dia mengurangi faktor lalat itu bertelur sembarangan. Jadi desain kandang harus didesain dari awal, dipikirkan agar masalah tidak timbul. Desain dari awal itu harus dipikirkan juga. Sinar matahari harus masuk, harus transparan, harus jam berapa itu masuk, itu harus dipikirkan juga. Dulu itu pernah ada pemula yang WA saya, "Mas, lalat saya sudah banyak, mengapa kok nggak ada telurnya, padahal sudah banyak sekali dan tidak ada perkawinan." Tak suruh bikin video, tak suruh kirim WA, ternyata atapnya sana itu dikasih kardus. Dengan penemuan dia katanya kalau kepanasan itu mati. Nah, jadi kurang paham, kurang memahami. Jadi harus kena sinar matahari langsung. Kalau misalkan dia mau perkawinan, harus itu ada sinar matahari masuk. Jadi sifatnya lalat di liar itu kita harus tahu. Jadi setelah itu kita tahu kebiasaannya dia di liar, baru kita bisa membudidaya secara maksimal. Jadi dari video bagian 1, 2, 3, dan 4 ini itu saling berkaitan untuk menjaga siklus. Dari video masalah-masalah di biopun penetasan, masalah-masalah di biopun pembesaran, masalah-masalah di biopun migrasi, dan masalah-masalah di kandang ini itu sangat berkaitan. Jadi salah satunya kita harus semua memahami masalah-masalah dan bisa mengatasinya. Kalau misalkan salah satu putus, salah satu tidak bisa, atau salah satu itu terkendala, akhirnya juga lalat ini akan terputus siklusnya, dan akhirnya magotnya terputus juga untuk pakan ternak kita, dan mengakibatkan ternak-ternak kita kalau misalkan sudah banyak, akhirnya juga beli pakan banyak lagi. Nah, jadi semua saling berkaitan, semua saling membantu, saling berkaitan, yang harus kita pahami dan harus kita jaga siklusnya. Jadi kalau ingin menjaga siklus itu kita harus memahami setiap step by step, dari mulai penetasan nyampe jadi lalat itu memahami masalah-masalahnya. Nah, itu di sana kita masih bikin kandang khusus bebeknya dan bawahnya maggot. Ya, ikuti terus channel ini, karena channel ini akan selalu berbagi masalah peternakan yang terpadu dengan maggot BSF. Jadi semua di kandang ayam kita usahakan ke bawahnya maggot BSF agar tidak ada baunya, dan juga pakan kita gratis. Nah, itu kita bikin seperti kandang potong, panggrong, bawahnya maggot untuk bebek, khusus bebek. Jadi sementara bebek kita taruh di kandang ayam pembesaran ini, namun sebagian sudah saya lepas karena di box ini terlalu kecil, masih udah terlalu besar, bebeknya saya lepas sebagian. Mungkin itu saja masalah-masalah di kandang lalat. Jadi saran saya untuk budidaya maggot BSF saling semua dipahami, dari mulai penetasan dan yang tadi saya bilang sampai lalat di kandang ini dan desain kandang-kandangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.